Susukhang wataci wama yesang no nathi kincanang pitibhakha bhavisama dewa abhasara yathati. Sungguh bahagia hidup kita ini apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia, bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Rama Pandita selaku pimpinan Puja Bakti, para upasaka, upasika, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Satu berkah kebahagiaan pada malam hari ini kita kembali dapat menambah timbunan jasa bajik dengan melakukan serangkaian perbuatan baik yang terutama didukung oleh karma baik kita sehingga membuahkan kesehatan, dan karena kita sehat maka kita masih dapat datang ke wihara, dan di tempat ini kita bisa memaksimalkan kesempatan kita untuk menambah jasa kebajikan, melakukan perbuatan baik melalui 3 pintu kamma, yaitu pikiran. Perbuatan baik melalui pikiran disebut sebagai kusala mano kamma. Kemudian juga menambah kebajikan melalui pintu ucapan dengan mengulang paliwacana yang disebut sebagai kusala waci kamma, dan juga kita bersama-sama melakukan perbuatan baik melalui tindakan, yaitu disebut sebagai kusala kaya kamma. Semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian Anda lakukan karena didorong oleh satu kekuatan besar, karena didorong oleh kekuatan keyakinan atau saddha yang kuat kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga karena dorongan kekuatan keyakinan itu menumbuhkan atau memunculkan semangat di dalam diri kita di dalam melakukan hal-hal yang bajik. Tanpa ada keyakinan, barangkali melangkahkan kaki untuk datang ke wihara itu rasanya berat. Tetapi kalau ada keyakinan, langkahnya menjadi mantap. Tapi kalau ragu-ragu, ya maju 1 langkah, mundur 1 langkah, maju lagi 1 langkah, mundur lagi 1 langkah, tidak sampai-sampai. Tapi kalau orang tidak yakin, yang jelas dia mundur. Tapi kalau orang punya keyakinan, dia akan maju dengan mantap. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan memperingati Trisuci Waisak 2569. Ya, kita bersama-sama menyongsong Waisak dengan serangkaian kebajikan, terutama kurang lebih selama 1 bulan ini kita iringi dengan melakukan puja, kemudian juga melaksanakan sila, terutama pelaksanaan Adha Sila. Ya, Anda barangkali ada berapa orang dari sekian ini, perbandingannya kira-kira berapa yang menjalankan Adha Sila dengan yang tidak? 1:3 ada enggak? Ya, apapun ya, pelaksanaan Pancasila maupun pelaksanaan Adha Sila dan juga sila-sila yang lain, pada dasarnya itu sebagai satu bentuk latihan
ya, untuk mendidik batin kita, melatih batin kita, melatih diri kita supaya kita bisa lebih terkendali di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan juga hampir selama 1 bulan ini kita bersama-sama belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita juga punya satu kesempatan lagi untuk belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, malam hari ini kita akan membicarakan tentang satu kondisi, satu keadaan yang secara umum didambakan, yang secara umum diharapkan, diidam-idamkan oleh semua orang. Apa itu? Adalah kebahagiaan. Betul ya? Siapa yang tidak ingin bahagia? Tentu semua orang ingin bahagia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, semuanya butuh kebahagiaan. Ya, kalau jasmani ini ya butuhnya makan, butuhnya minum. Batin kita ini juga punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Butuh tenang, butuh damai, butuh bahagia. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, terutama sebagai umat Buddha yang memahami bahwasannya unsur penyusun unsur penyusun yang disebut sebagai seseorang, unsur penyusun yang disebut sebagai manusia, ini terdiri dari 2 unsur, batin dan jasmani. Kalau jasmani ini dirawat, kalau jasmani ini perlu dirawat, perlu dikasih makan, ya, jangan lupa, jangan abai, jangan lalai hanya memberikan makanan asupan untuk jasmani. Tetapi kita juga harus memberikan asupan, memberikan makanan, yaitu makanan batin, berupa apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh ya membahas atau mengulas tentang kebahagiaan, karena judul kita yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu tentang kebahagiaan dari pandangan atau dalam pandangan Buddha dan Magandhya. Gitu ya, kalau tidak salah, karena judulnya sudah saya kasih beberapa waktu yang lalu. Ya, kebahagiaan dalam sudut pandang atau dari pandangan Buddha dan Magandhya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas ke sana, sebelumnya kita harus bisa melihat, harus bisa memahami, memaknai kebahagiaan itu secara benar. Kenapa harus memahami secara benar, Bante? Supaya tidak salah kaprah. Jangan-jangan yang kita anggap kebahagiaan itu sebetulnya bukan yang semestinya kebahagiaan, bukan yang apa adanya sebagai satu kebahagiaan. Begitu ya? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, penderitaan kita itu muncul bukan karena apa yang di luar. Bukan karena suaminya begini, bukan karena anaknya begitu, bukan karena customernya punya hutang tidak dibayar-bayar, gitu ya. Tetapi kadang-kadang penderitaan itu muncul karena diri kita sendiri. Dari mana, Bante? Dari sikap batin yang salah di dalam memandang hidup. Salah kaprah. Bante pernah sampaikan, kalau Anda ingat, di dalam Dhamma itu ada yang disebut sebagai penyesatan pandangan. Ingat enggak? Dalam bahasa Pali disebut sebagai wipallasa. Ada berapa jenis wipallasa? Di dalam Wipallasa Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-49, Sang Buddha menyampaikan ada berapa jenis wipallasa? Berapa? 4 jenis wipallasa. Ya, 4 jenis kekeliruan di dalam memandang, 4 jenis pembelokan pandangan,
4 jenis apa? Pembiasan, 4 jenis pembelokan. Ya, yang pertama namanya adalah nicca wipallasa. Artinya adalah pembelokan pandangan yang menganggap bahwasannya apa yang semestinya, yang sebenarnya berubah, dianggap sebagai nicca, dianggap sebagai kekal. Karena pada dasarnya sifat aslinya segala sesuatu itu berubah. Tetapi karena pandangannya dibelokkan oleh pandangan yang salah ini, sehingga yang harusnya berubah, tidak kekal, dianggap sebagai kekal. Itu namanya nicca wipallasa. Pandangannya menjadi sesat. Kemudian yang kedua namanya adalah sukha wipallasa. Sukha wipallasa artinya adalah pandangan salah atau penyesatan pandangan, kekeliruan di dalam memandang segala sesuatu yang sebenarnya secara realita itu sifatnya tidak menyenangkan, penderitaan, tetapi dibelokkan menjadi dia melihat itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, sebagai satu kebahagiaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah atta wipallasa. Menganggap segala sesuatu yang semestinya bukan aku, bukan milikku, dianggap sebagai aku, sebagai milikku. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga terjebak di dalam penyesatan pandangan seperti ini. Dan yang keempat adalah subha wipallasa. Artinya kekeliruan di dalam memandang atau pembelokan persepsi yang menganggap bahwasanya segala sesuatu yang mana sifat aslinya, sifat dasarnya itu tidak indah. Tetapi karena pandangannya dibelokkan, pandangannya menjadi sesat, pandangannya menjadi keliru, menganggap apa yang tidak indah tadi menjadi sesuatu yang indah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat secara keliru, kita melihat secara salah, nanti memaknai sesuatu juga menjadi keliru. Termasuk juga yang sukha wipallasa tadi. Menganggap punya tubuh menyenangkan, gitu ya. Atau menganggap punya tubuh enggak boleh berubah. Nah, ini sehubungan dengan nicca wipallasa yang pertama, nicca wipallasa sehubungan dengan nicca wipallasa menganggap punya tubuh ini enggak boleh berubah. Enggak boleh berubah, ini kenapa kok jadi berubah? Berarti saya punya suami kan harusnya enggak boleh berubah. Saya punya istri harusnya enggak boleh berubah. Dulu waktu masih pacaran dia langsing, dia six pack begitu ya. Sekarang sudah menikah berapa tahun kok gak topu ya. Gitu ya. Harusnya kan tidak boleh berubah. Menolak segala sesuatu yang berubah, kemudian batinnya menderita, itu barangkali di dalam batin kita ini ada satu pembelokan pandangan. Ada satu pembelokan persepsi yang disebut sebagai nicca wipallasa. Dia menolak apa yang berubah. Dia lebih setuju dengan yang kekal. Padahal sifat asli dari kehidupan adalah tidak kekal. Nah, yang kedua juga sama, sukha wipallasa. Menganggap punya tubuh menyenangkan. Menyenangkan tidak punya tubuh. Kalau kita melihat dari kacamata Dhamma, punya tubuh ini menyenangkan atau tidak? Dari mana kita bisa mengatakan tidak? Kan bisa makan apa? Bisa makan kue tiaw, enak begitu ya. Dari mana kita bisa mengatakan punya tubuh tidak menyenangkan?
Sebetulnya memang kalau kita melihat dari kacamata Dhamma, punya tubuh ini sebetulnya tidak menyenangkan. Kenapa? Punya tubuh memungkinkan akan sakit. Kalau punya tubuh tidak akan sakit, bahagia tidak Anda? Bahagia. Kalau pergi kemana-mana, di tasnya itu nggak usah ada koyo, nggak usah ada minyak angin, begitu ya. Kalau punya tubuh, ada resiko akan haus enggak? Kalau punya tubuh enggak ada resiko akan haus, bahagia enggak? Punya tubuh memungkinkan akan lapar tidak? Kalau punya tubuh enggak akan lapar, bahagia enggak? Bahagia, enggak usah mikir besok makan apa ya, besok masak apa ya, gitu ya. Kadang-kadang kita juga mau makan aja bingung. Sudah diajak makan, sudah keluar mau makan apa ya, bingung. Kadang-kadang di bawah di ruang makan gitu, saya juga bercanda dengan Bante Indamido gitu ya. Bante, kenapa ya punya tubuh ini kok harus dikasih makan? Coba kalau punya tubuh ini nggak harus makan, jam segini kita nggak harus keluar untuk terima dana makan dan lain sebagainya. Kita tidak usah bingung cari makanan apa, gitu ya. Nah, punya tubuh memungkinkan akan kotor tidak? Punya tubuh memungkinkan akan bau tidak? Kalau punya tubuh tidak akan bau, tidak akan kotor, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Punya tubuh juga memungkinkan akan mengalami perubahan, ya. Nah, maka dari itu kalau punya tubuh, seandainya punya tubuh tidak akan kotor, tidak usah bingung-bingung, tidak usah repot-repot mandi 2 kali sehari paling tidak, begitu ya. Kalau punya tubuh tidak akan bau, juga tidak usah bingung mau cari parfum seperti apa, kan gitu. Tetapi resiko punya tubuh ya akan kotor, akan bau, sehingga kita harus merawat sedemikian rupa supaya tubuh kita tetap sehat, tetap bersih dan lain sebagainya. Dan direpotkan seperti itu, dari mana kita bisa mengatakan punya tubuh itu menyenangkan? Ya, itu kalau kita melihat dari kacamata Dhamma. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah attawipalasa. Attawipalasa menganggap apa yang segala sesuatu dianggap milikku. Padahal dari kacamata Dhamma, segala sesuatu itu bukan aku, bukan milikku. Jasmani kita atau batin dan jasmani kita, kalau kita bilang ini milikku, semestinya apa? Nurut. Kalau kita anggap ini sebagai milikku, harusnya tubuhku tidak boleh berubah. Hei tubuh, kamu jangan sakit ya, gitu ya. Kalau Anda duduk juga sama, kaki jangan kesemutan ya, gitu ya. Nurut enggak? Rambut kamu jangan rontok ya, rambut kamu jangan putih ya, gitu. Nurut enggak? Kalau enggak nurut, bisa enggak disebut sebagai milikku? Yang bisa kita sebut sebagai milikku, harusnya dia tunduk dengan kemauanku. Kalau tidak tunduk, berarti dia bukan milikku, dia bukan aku, bukan milikku. Kemudian yang keempat namanya adalah subhawipalasa, menganggap segala sesuatu itu sifatnya indah. Padahal secara Dhamma melihat ini secara benar, sifatnya tidak indah. Siapa tadi yang ada sila? 1, 2, 3 orang ya. Ya, kalau Anda ada sila poin ke-7 ya. Poin ke-7 itu salah satu bunyinya adalah nasihatnya adalah atau pesannya adalah bertekad untuk tidak memakai wewangian, kemudian mala itu untayan,
gelang atau kalung, perhiasan ya, berhias dengan bebungaan, wewangian, olesan atau kosmetik begitu. Nah itu tujuannya apa? Tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai anting, tidak boleh pakai perhiasan. Tujuannya untuk apa? Supaya hidup sederhana, Bante. Tidak sekadar itu, tetapi pada saat adhasila kita diajarkan untuk tidak memakai ini, memakai itu, supaya kita bisa melihat keberadaan tubuh kita ini secara benar, tanpa ada riasan, tanpa ada olesan, tanpa ada hiasan-hiasan seperti itu. Kenapa kok dihias? Anda punya kuku kemudian diwarnai, kenapa kok diwarnai? Supaya kelihatan cantik, karena sifat aslinya memang. Kenapa Anda punya rambut dicat? Supaya kelihatan indah begitu ya. Karena sadar sebetulnya memang sifat aslinya tidak indah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sila ke-7 itu sebetulnya mengajarkan kita supaya bisa melihat keberadaan tubuh itu sebagaimana adanya. Kalau tidak ada riasan, tidak ada hiasan, tidak ada segala sesuatu yang menutupinya dengan pernak-pernik begitu, sifat aslinya tidak indah. Ya, sehingga kita tutupi dengan ini dengan itu, setidaknya untuk menipu diri kita sendiri dari sifat aslinya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang penderitaan kita itu muncul karena 4 pembelokan pandangan ini. Yang pertama namanya adalah Nicca Wipallasa, yang kedua namanya adalah Sukha Wipallasa, yang ketiga Atta Wipallasa, dan yang keempat Subha Wipallasa. Ya, karena kita salah di dalam memandang hidup, kita salah di dalam memandang sesuatu, pandangannya menjadi salah, memaknai sesuatu juga menjadi salah. Begitu juga sehubungan dengan topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang kebahagiaan. Nah, supaya pandangan kita menjadi benar, kita harus bisa mendeskripsikan kebahagiaan itu secara benar, memaknai kebahagiaan itu secara benar. Alih-alih dapat melihat secara benar atau memandang secara benar, kalau pandangan kita masih berkutat atau dikelabuhi oleh Sukha Wipallasa tadi, jangan-jangan kita menganggap selama ini apa yang menurut kita bahagia ternyata adalah penderitaan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa masuk ke sutanya. Jadi barangkali Bante tidak akan sampaikan semuanya karena sutanya cukup panjang. Judul ini Bante ambil dari inti yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha melalui Magandhya Sutta. Magandhya Sutta merupakan salah satu khotbah Sang Buddha yang ada di dalam Majjhima Nikaya, Sutta ke-75. Ya, sutanya cukup panjang, tetapi Bante ingin mengambil intinya saja, barangkali nanti tidak semua. Nah, Magandhya itu sebetulnya adalah percakapan antara Sang Buddha dengan seorang pengelana atau seorang pengembara, namanya adalah Magandhya. Ya, sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di satu tempat namanya Kuru, dan di tempat itu ada satu pemukiman penduduk, satu desa begitu, namanya Kammasadhamma. Nah, ketika berada di sana pagi-pagi begitu, Sang Buddha merapikan jubah, kemudian melakukan pindapata. Ya, seperti biasa Sang Buddha melakukan pindapata setiap pagi, mengumpulkan dana makanan, kemudian Sang Buddha bersantap. Setelah makan, Sang Buddha kemudian
menuju ke hutan dan berdiam di bawah satu pohon gitu untuk bermeditasi melewatkan hari. Nah, di saat yang sama pada saat itu seorang Brahmana dari suku Bharadwaja, ya, di rumahnya itu dia sedang menyiapkan hamparan rumput di tempat perapian begitu ya. Dia menyiapkan hamparan rumput. Nah, di saat yang sama juga ada seorang pengembara bernama Magandia. Dia sedang dikatakan di sana dia sedang berjalan-jalan untuk melakukan olahraga dan dia masuk ke tempat perapian milik Brahmana dari suku Bharadwaja itu. Nah, begitu masuk ke tempat perapian dia melihat kok ada hamparan rumput. Kemudian dia bertanya, "Brahmana, untuk siapakah hamparan rumput ini disiapkan?" Tampaknya sepertinya ini adalah tempat yang dipersiapkan untuk seorang petapa. Kemudian Brahmana menjawab, "Ya benar, Magandia, tempat ini dipersiapkan untuk Guru Gotama, yang adalah seorang putra Sakya yang telah mencapai penerangan sempurna. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama, Sang Buddha, itu telah menyebar. Kabarnya sudah menyebar, ya, nama harum dari Sang Buddha sudah menyebar. Seperti apa? Ya, kualitasnya dikatakan seperti yang ada di dalam Buddha Nusati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah." Begitu ya. Nah, setelah itu disampaikan oleh Brahmana, Magandia mengetahui, kemudian dia mengatakan dengan kalimat yang satir, dia mengatakan, "Sungguh pemandangan yang sangat buruk jika tempat ini disiapkan untuk Guru Gotama, sang perusak kemajuan itu." Jadi Magandia mengatakan bahwasanya Sang Buddha itu sebagai sang perusak kemajuan atau penghancur kemajuan. Gitu ya. Nah, sampai di sini kemudian Brahmana mengatakan, "Hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan. Hati-hati dengan apa yang kamu sampaikan." Kemudian dia mengatakan, "Saya akan menyampaikannya kepada Guru Gotama." "Oh, jangan khawatir, sampaikan saja apa yang saya katakan." Gitu ya. Kemudian dia memvalidasi lebih lanjut, mengkonfirmasi, "Apakah tidak keberatan jika ini nanti saya sampaikan ke Guru Gotama?" "Oh, tidak usah khawatir, sampaikan saja apa yang kami ucapkan. Karena memang Guru Gotama itu adalah sang perusak kemajuan atau penghancur kemajuan. Dan itu dikatakan sudah tercatat di dalam kitab mereka." Ya, dikatakan bahwasanya Magandia ini mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, oleh karena Magandia ini penganut sekte lain. Dia tidak memiliki keyakinan kepada Sang Buddha dan para siswanya. Dia menganut sekte lain. Nah, menurut sekte mereka itu menurut sekte mereka percaya bahwasanya kemajuan itu dicapai, kemajuan itu diperoleh dengan cara membiarkan indria-indria itu mencerap apa yang belum pernah dia alami dan tidak mencengkram pengalaman-pengalaman indria yang sudah pernah dicerap sebelumnya. Ngerti enggak maksudnya? Maksudnya adalah sekte yang dianut oleh Magandia ini mempercayai bahwasanya kemajuan
itu bisa dicapai dengan cara mengumbar indria-indria. Gitu ya. Sama seperti orang zaman sekarang. Ya, kita zaman sekarang juga begitu ya. Di mana tempat kue tiaw yang hujia? Kita suka nyari-nyari, sudah ketemu satu, nanti mau eksplor lagi. Di mana lagi ada yang lebih enak enggak? Begitu ya. Sudah ketemu ini, nanti mau cari lagi mana tempat yang lebih enak lagi. Sudah mengunjungi satu tempat juga sama. Kadang-kadang healing ke satu tempat, oh tempat ini sudah, pengen eksplor lagi begitu. Nah, jadi membiarkan indria untuk mencerap pengalaman-pengalaman yang belum pernah dialami. Sehingga yang ada hanya adalah ekspor terus, mencari terus, mengumbar indria. Begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, percakapan ini ternyata didengar oleh Sang Buddha, meskipun Sang Buddha berada di tempat yang jauh dengan telinga dewa di Basota, ya di Basota, kemampuan Buddhanya, beliau mendengar percakapan ini. Akhirnya malam datang, malam tiba. Pada saat malam Sang Buddha mengunjungi tempat perapian yang sudah disiapkan oleh Brahmana dari suku Bharadwaja itu. Nah, setelah datang ke tempat perapian itu, Sang Buddha duduk di hamparan rumput yang tadi sudah disiapkan itu ya. Nah, kemudian setelah Sang Buddha duduk, Brahmana memberikan hormat dan mereka melakukan ramah tamah. Nah, setelah hormat, kemudian Brahmana duduk, mereka berbincang-bincang sebentar. Perbincangannya adalah Sang Buddha bertanya, Brahmana, apakah Anda tadi berbincang-bincang dengan pengelana Magandia? Ditanya seperti itu, Brahmana langsung terkejut, dia kaget. Kok Sang Buddha bisa tahu? Dalam hatinya seperti itu. Kok Sang Buddha bisa tahu? Lalu dia melanjutkan, kami baru ingin menyampaikan ini kepada Guru Gotama, tapi ternyata Guru Gotama sudah mendahului kami. Ya, sebelum disampaikan dia sudah ditanya duluan. Betul, kami sudah berbincang-bincang dengan pengelana atau pengembara Magandia, dan percakapan mereka tidak selesai. Percakapan mereka hanya sampai di situ, dan kebetulan Magandia yang sedang berjalan-jalan itu masuk. Nah, karena masuk ya maka percakapan antara Sang Buddha dengan Brahmana itu tidak selesai. Begitu masuk, kemudian duduk di satu tempat, ya. Sang Buddha bertanya kepada pengelana atau pengembara Magandia. Magandia, mata bersenang dengan bentuk-bentuk, telinga bersenang dengan suara-suara, hidung bersenang dengan aroma-aroma, kemudian lidah bersenang dengan rasa-rasa, kulit bersenang dengan objek-objek sentuhan, pikiran bersenang dengan objek-objek pemikiran. Dan semua ini sudah dijinakkan oleh Sang Tathagata. Semua ini sudah dikendalikan oleh Sang Tathagata. Tathagata juga mengajarkan Dhamma untuk bisa mengendalikan, untuk bisa menundukkan indria-indria itu. Apakah karena itu maka kemudian Magandia mengatakan atau engkau mengatakan bahwasanya Tathagata itu adalah sang perusak kemajuan? Nah, Magandia ditanya seperti itu, dia menjawab, adalah sehubungan dengan hal itu Guru Gotama, maka kami mengatakan bahwa Guru Gotama itu adalah sang perusak kemajuan. Karena itu sudah dikatakan di dalam khotbah-khotbah kami atau kitab-kitab kami, begitu. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha mengatakan, bagaimana menurutmu Magandia? Kalau ada seseorang yang sebelumnya itu
menikmati kesenangan-kesenangan indria, ya, menikmati ya matanya, indria matanya melihat yang indah-indah, kemudian telinganya mendengar yang indah-indah, kemudian hidungnya mencium bebauan yang wangi-wangi, lidahnya juga makan yang enak-enak, kemudian kulitnya bersentuhan dengan yang lembut-lembut, kemudian pemikiran atau pikirannya bersentuhan dengan objek-objek pemikiran yang menyenangkan begitu. Tetapi kemudian orang itu bisa melihat apa adanya, orang itu bisa melihat kebenarannya, asal mulanya seperti apa, sebabnya seperti apa, kemudian bahayanya seperti apa, dan dia juga tahu cara untuk bisa terbebas dari nafsu kesenangan terhadap indria itu. Ya, karena itu kemudian orang ini akan meninggalkan nafsu dambaan, kemelekatan terhadap kesenangan indria. Dan karena dia meninggalkan nafsu terhadap kesenangan indria, maka dia menjadi tidak haus lagi terhadap nafsu kesenangan indria. Dan batinnya menjadi damai, batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi bahagia. Apa yang ingin kamu katakan? Makan dia. Tidak ada guru Gotama. Kemudian Sang Buddha cerita bahwasanya dulu ketika masih Bodhisatta, belum mencapai kebudaan, beliau adalah seorang pangeran yang tinggal di istana dan menempati istana. Ada berapa istana? 3 istana untuk musim hujan, musim panas, dan musim dingin. Nah, beliau dulu sebelumnya ketika masih menjadi perumah tangga, beliau itu tinggal di istana yang jumlahnya ada 3. Setiap 4 bulan sekali beliau pindah dan menikmati 5 utas kesenangan indria, indria mata, hidung, dan lain sebagainya. Semuanya dinikmati, bahkan juga dihibur oleh berbagai selir begitu ya, dihibur oleh penari, penyanyi yang semuanya tidak ada yang laki-laki. Tetapi belakangan setelah menjadi Buddha maksudnya, beliau mengetahui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan indria itu, begitu ya, nafsu terhadap kesenangan indria itu beliau bisa melihat sebagaimana adanya, asal mulanya, bahayanya, kemudian jalan menuju terbebasnya batin dari nafsu kesenangan indria. Dan karena bisa melihat ini, kemudian nafsu terhadap kesenangan indria itu ditinggalkan. Karena sudah ditinggalkan, maka kemudian batinnya menjadi tidak haus terhadap nafsu kesenangan indria. Dan hidupnya, batinnya juga menjadi tenang, batinnya menjadi damai. Kemudian Sang Buddha mengatakan, saya tidak iri dengan mereka yang dapat menikmati kesenangan indria. Kenapa? Karena ada kebahagiaan, ada kenikmatan yang jauh lebih luhur dari nafsu terhadap kesenangan indria. Ada kebahagiaan yang jauh lebih luhur, jauh lebih tinggi, jauh lebih unggul daripada kenikmatan indria. Maka Sang Buddha tidak iri dengan mereka. Gitu ya. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha memberikan perumpamaan. Ya, ada beberapa perumpamaan. Perumpamaan yang pertama Sang Buddha sampaikan, misalkan ada seorang perumah tangga atau putra dari seorang perumah tangga yang kaya raya. Dia menikmati kesenangan indria, hidupnya mungkin hedon begitu ya.
dia menikmati pemandangan yang indah, suara yang indah, penciuman, kemudian kecapan, sentuhan dan lain sebagainya, semuanya yang menyenangkan, gitu ya. Nah, dia juga melakukan hal-hal yang baik. Dia melakukan hal-hal yang bajik, melakukan hal yang bermanfaat, hingga pada akhirnya anak dari orang yang kaya raya ini terlahir, meninggal dan terlahir kembali di alam surga. Katakan surga Catu Maharajika, begitu ya. Nah, ketika dia lahir di alam surga, menikmati kesenangan indria juga. Dan dia melihat orang-orang, melihat manusia-manusia yang menikmati kesenangan indria. Dia iri enggak dengan kesenangan indria manusia? Iri enggak? Tidak. Kenapa? Kenikmatan indria surgawi jauh lebih luhur daripada kenikmatan indria manusia. Dia tidak iri. Demikian pula Magandia, Tathagata dulu ketika masih bodhisatwa diceritakan kembali juga menikmati kesenangan indria ketika masih berada di istana. Tetapi belakangan setelah mengetahui sebagaimana adanya, maksudnya mengetahui bahwasanya kenikmatan indria itu dilihat sebagaimana adanya, ngerti enggak maksudnya? Sebagaimana adanya. Melihat kesenangan indria, objek indria yang dilihat dari mata, objek indria yang didengar dari telinga, dari hidung, dari lidah, dari sentuhan, dilihat sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Objek yang dilihat oleh mata, dilihat sebagaimana adanya, bahwasanya dia sebagai tidak kekal. Dia sebagai dilihat bahwasanya kalau kita mengenyam yang kita sebut sebagai kebahagiaan barangkali, atau secara umum mungkin kita lihat sebagai yang menyenangkan, melihat yang indah-indah, oh kita muncul rasa senang, begitu ya. Ini dilihat sebagaimana adanya, bahwasanya kesenangan indria yang muncul dari melihat yang indah itu sifatnya sebagai tidak kekal, dukkha, dan juga anatta. Jadi ini dilihat juga sebagai oleh Sang Buddha, ini sifatnya tidak kekal, gitu ya. Melihat sebagai tidak kekal dan melihat bahaya dari kenikmatan indria itu. Dan beliau juga tahu jalan untuk bisa terbebas dari kenikmatan indria. Ya, maka pada akhirnya Sang Buddha meninggalkan itu, dan setelah meninggalkan beliau terbebas dari kehausan terhadap kenikmatan indria. Kemudian juga batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi damai. Ya. Nah, ada perumpamaan lagi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Misalkan Magandia, ada seseorang yang menderita penyakit kusta. Tahu enggak penyakit kusta? Ya, borok-borok begitu ya. Nah, kulitnya melepuh, ya memerah, melepuh begitu. Kemudian kalau sudah ini nanti memungkinkan dia akan pecah menjadi borok begitu. Misalkan Magandia, seseorang penderita penyakit kusta yang membersihkan luka-lukanya, dan luka-lukanya ini barangkali sudah cukup parah, ya sudah dikerubungi, ada ulat dan lain sebagainya, dan dia ini membersihkan lukanya itu di lubang bara api yang menyala. Ya kadang-kadang kalau orang borok ada borok begitu, mohon maaf ya, ketika lukanya itu mau mengering begitu ya, kalau di sini ada dokter barangkali tahu, akan menimbulkan rasa gatal,
gitu ya. Kadang-kadang kalau ada rasa gatal itu kita garuk atau kita sentuh dengan yang hangat-hangat gitu, menimbulkan sensasi yang menyenangkan begitu ya. Nah, orang yang punya penyakit kusta ini membersihkannya di dekat bara api yang menyala. Begitu. Tetapi kemudian ada saudaranya yang lihat, oh dia sakit, dia sedang membersihkan lukanya di dekat bara api yang menyala. Karena saudaranya peduli, ada saudaranya, kerabatnya, atau keluarganya yang peduli, maka dia dibawa atau dipanggilkan tabib. Kemudian tabib itu membuat obat, meracik obat. Dan obat itu kemudian diberikan kepada si penderita penyakit kusta tadi. Nah, karena mengkonsumsi obat atau lukanya diobati, kemudian lukanya jadi sembuh. Ya, lukanya jadi sembuh. Karena lukanya sudah sembuh, penyakitnya sudah sembuh, dia bisa pergi kemana saja sesuka hati tanpa ada penderitaan. Gitu ya. Nah, sekarang karena lukanya sudah sembuh, kemudian dia melihat ada orang lain yang juga menderita penyakit kusta. Nah, si penderita kusta ini juga melakukan hal yang sama, membersihkan lukanya di dekat bara api. Orang yang sebelumnya sakit, kemudian sudah sembuh, melihat orang yang membersihkan seperti itu, dia iri enggak? Dia iri enggak? Tidak. Nah, ini ditanyakan kepada Magandia. Apakah orang itu akan iri kepada penderita penyakit kusta? Tidak, Guru Gotama. Kenapa? Karena ketika ada penyakit, maka akan ada kebutuhan terhadap obat-obatan. Tetapi ketika penyakit itu sudah hilang, maka tidak ada kebutuhan terhadap obat-obatan. Dan dia tidak iri kepada mereka karena sudah sembuh, gitu ya. Nah, lebih lanjut, kemudian perumpamaan yang kedua, misalkan Magandia, ada orang yang menderita penyakit kusta, kemudian dia membersihkan lukanya itu di dekat bara api yang menyala. Kemudian keluarganya, sanak saudaranya, kerabatnya karena kasihan, dia dibawa ke tabib atau tabibnya diundang untuk datang. Diracikkan obat, kemudian lukanya diobati, dan sekarang dia sembuh. Ketika sudah sembuh, di sana masih ada lubang bara api yang menyala. Kemudian ada orang yang badannya kuat, ya, badannya besar, tenaganya kuat, mengangkat orang ini, diangkat tangannya, diangkat kakinya, dibawa ke dekat bara api yang menyala. Kira-kira dia akan senang atau dia akan menggeliat? Menggeliat. Nah, ini ditanyakan juga kepada Magandia. Apakah dia senang ataukah badannya akan menggeliat? Magandia menjawab, tentu dia akan menggeliat, Guru Gotama. Kenapa? Karena api itu menyakitkan ketika disentuh. Api itu membakar. Api itu melukai. Gitu ya. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya, apakah api itu menyakitkan ketika disentuh itu hanya pada saat dulu atau sekarang atau masa yang akan datang? Maka dia menjawab, api itu menyakitkan ketika disentuh dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Api itu ya memang sifatnya menyakitkan ketika disentuh, membakar, begitu ya. Nah, tetapi kenapa orang yang menderita kusta tadi menemukan kenikmatan di sana? Karena indrianya terganggu. Ya, karena indrianya terganggu. Tetapi ketika sudah sembuh, indrianya normal, dia tidak lagi mengingini,
tidak lagi bahkan iri. Tidak ada rasa iri, juga tidak mengingini, begitu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin Sang Buddha sampaikan melalui sutta ini adalah ketika tidak bisa melihat secara benar seperti api tadi ya. Sebetulnya api itu sudah dari dulu menyakitkan ketika disentuh. Tetapi karena orang tidak bisa melihat secara benar, orang kadang-kadang menikmati kesenangan terhadap sesuatu yang sifatnya menyakitkan. Sebetulnya menyakitkan, tetapi seseorang menemukan kenikmatan di sana. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha adalah pandangan yang dianut oleh Magandhya dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ini dua hal yang kontradiktif. Ya, sehubungan dengan kebahagiaan, menurut Magandhya, kebahagiaan itu adalah ketika membiarkan indria ini menikmati kesenangan-kesenangan indria. Membiarkan indria ini terbakar oleh nafsu. Membiarkan indria-indria ini terbakar oleh pendambaan terhadap nafsu kesenangan indria. Sementara menurut Sang Buddha, ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, ada kebahagiaan yang jauh lebih luhur daripada menuruti nafsu kesenangan indria, yaitu adalah kondisi batin yang terbebas dari jeratan keinginan. Ya, maka bagi sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, bisa menuruti nafsu kesenangan indria dianggap sebagai kebahagiaan. Tetapi para bijaksanawan mengajarkan kepada kita, dengan terbebas dari jeratan keinginan untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan indria, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, nah ini yang ingin Bante sampaikan pada malam hari ini. Pada intinya adalah kita bisa melihat secara dhamma segala sesuatu secara apa adanya, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan indria ini sebetulnya sifatnya adalah anicca. Sifatnya adalah tidak kekal. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga melihat beberapa umat yang mengutip ya pernyataan dari beberapa Bante yang ceramah di sini juga, bahwasanya apa yang menurut kita menyenangkan itu pun sifatnya juga tidak kekal. Maka kesenangan yang kita alami, yang kita rasakan itu juga sebentar. Apa yang enak, apa yang menyenangkan? Bante kalau lapar bisa makan kan enak, makan terus juga ndak enak. Bante kalau haus bisa minum kan enak, minum terus juga ndak enak. Bante berdiri terus capek, saya mau duduk terus juga ndak enak. Ini Bante kapan selesai ceramahnya? Kalau di rumah nggak ada kerjaan, pengen kerja. Kerja kelamaan, kerja terus, pengen libur. Libur kelamaan, pengen kerja lagi. Ya, apa yang kita rasakan sebagai satu hal yang menyenangkan, itu pun juga sifatnya selalu berubah. Sehingga kalau kita melekat terhadap kesenangan indria, ya semakin kita turuti, justru di dalam sutta itu juga disampaikan dengan perumpamaan yang berikutnya, seperti juga penderita penyakit kusta. Penderita penyakit kusta ketika boroknya itu, lukanya itu melepuh begitu, kemudian dia garuk, semakin digaruk memberikan sensasi yang menyenangkan menurut dia, tetapi semakin digaruk bukannya sembuh, tapi malah makin parah, makin busuk, makin infeksi, gitu ya. Nah, demikian pula kesenangan indria, sebetulnya kalau semakin kita turuti, semakin kita melekat,
semakin kita terjerat. Maka kalau ada kalau ada istilah seperti orang haus tapi minum air garam, gitu ya. Air garam itu kan kalau ditambah air sifatnya garam itu meresap, gitu ya. Jadi kalau misalkan haus minum air garam, bukannya hausnya hilang, malah tambah haus. Mau minum air garam lagi, tambah haus lagi, begitu ya. Nah maka seperti itu juga kemelekatan atau nafsu terhadap kesenangan indria ketika dituruti bukannya dia selesai, bukannya dia sembuh, bukannya dia tandas habis selesai, tetapi ketika dituruti dia akan semakin minta lagi, dan itu sifat dari loba, sifatnya menagih. Nah ya, sifatnya menagih. Maka ada satu sutta namanya adalah Upadana Sutta. Upadana Sutta. Upadana artinya apa Bapak Ibu? Upadana Sutta. Upadana artinya adalah upadana kemelekatan, ya. Di dalam Upadana Sutta Sang Buddha memberikan perumpamaan, misalkan ada 10 atau 20 atau 30 kayu yang ditumpuk kemudian dibakar. Tetapi kemudian juga ada orang yang malah melempar kayu itu, tumpukan kayu itu dengan kayu-kayu kering, dilempari dengan rerumputan kering, dilempari dengan, mohon maaf, kotoran sapi kering. Kira-kira apinya bisa padam atau semakin membara, gitu ya. Tetapi ketika ada 10, 20 atau 30 tumpukan kayu yang terbakar, kemudian orang tidak melemparkan rerumputan kering, kayu-kayu kering, lama-kelamaan juga api itu akan padam. Nafsu terhadap kesenangan indria juga sama, ketika dikasih terus, dia malah makin ketagihan. Ya, sama seperti di sutta itu, Upadana Sutta, disampaikan oleh Sang Buddha, kalau mau melihat seluruh kumpulan penderitaan itu sama seperti tumpukan kayu yang terus dikasih, tumpukan kayu yang terbakar terus dikasih bahan bakar, ya, maka kemelekatannya akan semakin besar. Karena ada kemelekatan, maka terjadi tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawa pacaya jati. Karena ada kemelekatan, maka ada proses yang menimbulkan terjadinya kelahiran kembali, bawa. Karena ada proses yang menimbulkan kelahiran kembali, maka terjadilah kelahiran jati. Karena ada kelahiran, maka Anda mengalami usia tua, sakit, kematian, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, mengalami derita batin, derita jasmani, keputusasaan, begitu ya. Demikianlah seluruh kumpulan penderitaan dialami. Berawal dari mana? Kemelekatan yang terus-menerus diberikan bahan bakar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Bante tegaskan, ya, sebelum diakhiri Bante tegaskan bahwasanya bagi sebagian orang dapat menuruti nafsu kesenangan indria dianggap sebagai satu kebahagiaan. Tetapi menurut Sang Buddha, menurut para bijaksanawan, dengan terbebas dari nafsu terhadap kesenangan indria, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan adalah kondisi batin yang terbebas dari jeratan keinginan. Gitu ya. Ya, ini yang bisa Bante sampaikan, semoga bisa dimengerti.
bisa dipahami, juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabbi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.